Pendekatan secara bahasa berasal dari kata dekat yang berarti pendek, tidak jauh, hampir, akrab, dan menjelang. Jadi, pendekatan secara bahasa dapat diartikan sebagai proses atau acuan perbuatan mendekati. Seorang guru harus mendalami kerangka acuan pendekatan-pendekatan kelas, sebab di dalam penggunaannya ia harus terlebih dahulu meyakinkan bahwa pendekatan yang dipilihnya untuk menangani suatu kasus pengelolaan kelas merupakan alternatif yang terbaik sesuai dengan hakikat masalahnya. Artinya, seorang guru terlebih dahulu harus menetapkan bahwa penggunaan suatu pendekatan memang cocok dengan hakikat masalah yang ingin ditanggulangi. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Tujuan guru yang utama adalah mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Tugas ini sering dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Otoriter adalah pengelolaan kelas sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa ke arah disiplin. Bila timbul masalah-masalah merusak kedisiplinan dan ketertiban, maka guru cenderung menggunakan pendekatan perintah dan larangan, penekanan dan penguasaan, serta penghukuman dan pengancaman. Kelebihan dari pendekatan otoriter yaitu menetapkan dan menegakkan peraturan, memberikan perintah, pengarahan dan pesan, menggunakan teguran, menggunakan pengendalian dengan mendekati, menggunakan pemisahan dan pengecualian. Sedangkan kelemahan dari pendekatan otoriter adalah umumnya guru yang menganut pendekatan otoriter menganggap apa yang ia katakan atau ajarkan adalah semuanya benar. Siswa kurang diberi kesempatan untuk mengemukakan dan mengembangkan ide atau buah pikirannya. Siswa dikekang di dalam mengembangkan sifat dan potensi kreatif, kritis, dan dinamis, serta potensi yang tersedia di dalam diri siswa. Yang kedua yaitu pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Peranan guru adalah memaksa peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Bentuk-bentuk intimidasi seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, dan ancaman, serta menyalahkan. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Kelebihan pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Perilaku yang menggunakan pendekatan ini akan menjadikan siswa tidak mengulangi perbuatannya lagi, atau siswa cenderung akan merasa jera dan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Sedangkan kelemahan dari pendekatan intimidasi adalah penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan masalah itu sendiri. Tumbuhnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan peserta didik. Siswa merasa dikucilkan dan takut terhadap guru. Pendekatan ini tidak berlaku untuk situasi kelas yang ricuh atau ramai,